Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di waktu yang syahdu diberi hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bersamaan dengan turunnya hujan. Karena hujan ini adalah kita anjurkan untuk banyak berdoa. Antaranya doa-doa mustajab adalah ketika hujan, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita juga patut bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan yang mulia, kesempatan untuk melaksanakan di bulan suci Ramadan ini amal ibadah. Itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Ramadan ini barat kita mencarger iman kita agar iman kita kembali full, kembali paripurna, kembali sempurna. Kemudian agar kita juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu mereset atau menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan setahun yang lewat. Allah datangkan momen Ramadan ini, maka kita diharapkan jangan sampai kita sia-siakan untuk banyak berdoa, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kemudian Ramadan sebagai momen untuk mengambil amal soleh yang sangat berlimpah, keuntungan yang sangat luar biasa. Ada kelebihan tersendiri dari umat Rasulullah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada umat Rasulullah ini tidaklah panjang. Tetapi amal ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi melebihi dari umur yang kita miliki. Contohnya saja yang satu, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Apabila kita melaksanakan ibadah di dalamnya,
itu seperti ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita konversikan dengan tahun, kurang lebih sekitar 83 tahun. Itu satu Ramadan saja. Bisa jadi umur kita lebih dari itu, bisa jadi kurang dari itu. Maka dari itu, amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah ini amalnya kecil tapi pahalanya sangat berlipat. Itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan suci Ramadan ini kita perlu waspada, kita perlu mawas diri karena tidak banyak orang-orang yang melakukan amal ibadah tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun bagi dirinya. Ini yang bagi yang melakukan. Banyak manusia yang sholat malam hanya mendapatkan capeknya saja, bergandangnya saja. Dari sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas, wa kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga saja, haus saja. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyam, salat tarawih, qiyamul lail malam-malam, dia tidak mendapatkan pahalanya qiyam tersebut kecuali hanya bergadangnya saja. Nah, kita perlu mengindikasi apa saja yang menjadikan puasa kita ini tidak untung, bahkan menjadi buntung, akan sia-sia ibadah kita. Yang pertama adalah kita tentu saja meninggalkan makan dan minum. Tetapi kita juga lebih penting untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Pertama adalah berdusta, berbohong, menyebarkan hoax dan sebagainya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang sia-sia, lahwun. Yang tadi pertama itu adalah yang kedua lahwun, yang ketiga rafas. Yang ketiga ini adalah perkataan yang tidak menginginkan orang-orang yang berpuasa itu melakukan suatu hal dusta, karena akan menjadikan puasa dia sia-sia. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ketika puasa dia melakukan hal lahwun, hal-hal yang remeh-temeh dan sia-sia, menghabiskan waktunya tidak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk melaksanakan ibadah, membaca Al-Qur'an dan sebagainya, pun perkataan. Kalau setiap daerah memiliki kata-kata rafas masing-masing, kata-kata jorok masing-masing. Bengkulu memiliki sendiri, nanti di Jawa juga ada sendiri dan sebagainya. Dan ini kalau kita ucapkan di bulan suci Ramadan, maka dikhawatirkan akan menjadikan amal ibadah kita berkurang, bahkan menjadi sia-sia. Atau sikap kita atau perbuatan kita yang mendekati rafas adalah perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, begitu zina mata, zina hati dan lain sebagainya. Cuma sekalian Allah Subhanahu wa taala itu salatnya 23 rakaat, tetapi waktunya 10 menit selesai. Kalau tahu wala dhalin amin, rukuk sujud pas sekali. Tidak tumakninah. Ini yang menjadikan manusia itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadikan salat kita itu
sesuai dengan nilainya adalah kekhusyuan. Pikiran ini bisa jadi kita tidak memahami bacaan dari apa yang kita baca atau yang kita dengar dari imam, ini juga bisa mengurangi kekhusyuan kita. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk secara hati. Olah-olah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita tidak bisa membayangkan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sedang memperhatikan kita dan melihat kita. Itulah kekhusyuan kemudian tumakninah yang menjadikan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah ketika salat. Mudah-mudahan jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dua hal itu kita perhatikan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bertambah keimanannya ketika bulan suci Ramadan ini, dan bulan Ramadan menjadi bulan untuk meningkatkan amal ibadah dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tahun yang lewat. Allahumma amin. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.